Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Dani diam saja. Ia bergeming. Bel, ini Bibi. Buka pintunya. Bibi kedinginan. Itu suara Bibi Sumia. Dani tetap bergeming. Ia enggan beranjak dari tempat duduknya. Bella, Neni, Mbak Sarti. Roro menyakitiku. Dia mau membunuhku, teriak Sumia. Mendengar jeritan Sumia yang memilukan, Dani tidak tega. Ia berjalan ke pintu. Ibu bilang jangan membuka pintu apapun yang terjadi. Tapi di luar sana, Bibi Sumia membutuhkan pertolongan. Dani dilanda dilema. Haruskah ia membuka pintu atau tidak? Sebelum membuka pintu, Dani mengintip melalui jendela. Tidak ada Bibi Sumia. Jadi siapa tadi yang berteriak? Mungkin benar kata Sarti. Itu semua tipu daya Roro. Dani kembali duduk di kursi. Angin berhembus kencang sampai nyala lampu minyak yang ada di hadapan Dani meliuk-liuk hingga akhirnya padam. Ruang tamu menjadi gelap. Tidak ada seberkas cahaya pun. Dani meraba-raba meja. Tidak ada korek di sana. Mungkin Bella tahu ada di mana korek apinya. Dani berjalan sambil meraba-raba. Tiba-tiba, tangan Dani menyentuh seseorang. Bella, itukah kamu, Dek? Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari dapur yang masih berlantaikan tanah. Kok diam saja? Oh, bukan Bella ya? Mbak Neni atau Ibu? Tiba-tiba dia tertawa. Siapa kamu? Dani beringsut mundur. Dia kembali terdengar suara tawa di depan Dani. Pergi! Pekik Dani. Karena gelap, Dani tidak tahu sekarang kepalanya terantuk benda tajam hingga tercium bau anyir. Rupanya bau itu berasal dari kepala Dani. Jangan takut, Ca Bagus. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin meminta darahmu sedikit. Tiba-tiba, sebuah tangan mencekal lengan Dani. Lalu, keras. Sebuah benda melukai telapak tangan Dani. Darah segar mengucur deras dari telapak tangan Dani. Seseorang menangkap tetesan darah Dani dengan mulutnya. Manis sekali darahmu, anak muda. Tidak akan aku biarkan kamu jadi tumbal wanita-wanita itu. Kamu adalah milikku. Darah manismu adalah sumber tenagaku. Tenang saja. Aku akan selalu melindungimu. Karena kamu bukan jadi pendampingku. Bukan bagian dari tumbal mereka. Wush. Hembusan angin kencang membawa aroma anyir dan juga melati. Sosok itu sepertinya juga menghilang. Bersamaan hilangnya bau anyir bercampur melati. Dani memegangi telapak tangan yang terasa perih. Tumbal. Tumbal apa? Ucap Dani bermonolog. Tumbal untuk kecantikan. Bisikan di telinga Dani. Siapa itu? Tanya Dani. Mas Dani, berisik amat sih, ucap Bella yang baru keluar dari kamar. Tadi ada sosok perempuan menakuti dan mau mencelakaiku, Dek. Tapi dia mengatakan akan melindungiku dari wanita-wanita jahat yang akan menjadikanku tumbal. Apa itu Roro? Apa? Bella terkejut mendengar penjelasan Dani. Kita kecolongan, timpal Sarti yang berada di belakang Bella. Malam ini semuanya tidur lebih cepat
Setelah kejadian Dani didatangi sosok hantu perempuan, seluruh anggota keluarga Sakti panik, hingga akhirnya mereka memutuskan tidur lebih cepat. Jijik banget aku, Dek. Hantu itu meminum tetesan darahku. Tukas Dani di sela-sela pembicaraannya dengan Bella sebelum tidur. Hantu Nyai Darsia itu, Mas. Kok bisa dia masuk ke dalam rumah? Aneh, gumam Dani. Nyai Darsia itu siapa lagi? Konon katanya, Nyai Darsia itu seorang penari tersohor di zaman dulu. Ia suka meminum darah lelaki untuk membuatnya awet muda. Kata mbahku dulu, hantu Nyai Darsia bisa dibangkitkan kembali untuk membalas dendam, karena dia meninggal membawa dendam. Kenapa Nyai Darsia keluar bersamaan dengan arwah Roro yang meneror warga? Kalau itu aku tidak tahu, Mas. Satu hal yang sangat aku yakini, pasti ada seseorang yang telah membangkitkan Nyai Darsia. Kira-kira siapa orang yang memiliki dendam hingga membangkitkan Nyai Darsia? Entahlah, Mas. Bella mengedikkan bahu. Tumbal apa yang dimaksud Nyai Darsia? Dia mengatakan akan menyelamatkanku dari wanita-wanita itu. Siapa yang dia maksud? Dani mengerutkan kening. Namanya juga setan, Mas. Dia mau menipu kamu supaya kamu ikut dia. Udahlah, aku ngantuk, mau tidur. Bella membalikkan tubuhnya hingga membelakangi Dani. Dani pun memejamkan mata hingga dia terlelap. Dani kini berada di tempat yang asing. Terdengar suara gemelan dan musik-musik tradisional lainnya. Terlihat orang-orang berjalan ke sumber suara itu. Anehnya mereka seperti tidak menyadari keberadaan Dani. Dani mengikuti orang-orang itu. Hingga tibalah ia di sebuah panggung dengan seorang penari sedang menari di atas panggung. Gerakan penari itu pernah Dani lihat sebelumnya. Dani mengingat-ingat di mana ia pernah melihat tarian itu. Iya, tarian itu persis seperti sosok hantu penari di pemakaman. Orang-orang bersorak-sorak memuja kecantikan penari yang memang cantik dan juga sangat pandai menari. Hentikan! Pekik seorang wanita. Alunan musik dan gamelan berhenti. Perhatian mereka semua tertuju pada seorang perempuan berpakaian bagus dengan banyak perhiasan menempel di tubuhnya. Perempuan itu berkaca pinggang. Ia menatap penari itu remeh. Perempuan itu berjalan ke atas panggung. Dasar wanita murahan, berani-beraninya kamu menggoda suamiku. Perempuan itu menjambak rambut si penari. Tuan Arga sendiri yang mendekatiku, Nyai. Jangan salahkan aku jika dia lebih memilihku daripada istrinya yang jelek sepertimu. Aku cantik. Wajar jika Tuan Arga menyukaiku. Penari itu menarik rambutnya dan mendorong si perempuan hingga jatuh terjengkak. Darsia, kurang ajar kau ya. Perempuan itu berdiri. Tangannya terkepal kuat. Wajahnya memerah. Matanya menatap Darsia tajam. Berani apa kamu, Nyai? Darsia mengejek perempuan itu. Darso, seret wanita jalang ini. Perintah wanita itu. Dua orang bertubuh kekar berjalan ke panggung. Mereka menyeret Darsia turun ke panggung. Jangan ada yang berani menolong Darsia atau melaporkannya kepada suamiku. Kalau ada yang berani melaporkannya kepada suamiku, akan kupastikan keluarga kalian yang akan membayarnya. Ancam wanita itu. Ikat dia di bawah pohon beringin itu. Perintah perempuan yang sepertinya mempunyai kekuasaan. Darsia diikat di bawah pohon beringin. Warga hanya bisa menonton tanpa bisa menolong. Mereka tidak ingin terjadi sesuatu kepada keluarga mereka jika membantu Darsia. Lepaskan aku, Nyai. Tolong lepaskan, pinta Darsia. Jangan harap aku akan melepaskanmu, Darsia.
wanita yang bernama Nyai Anjar mengambil belati yang ia selipkan di jarik yang ia kenakan sebagai rok. Wanita itu mendekati Darsia. "Kamu memang cantik. Kulitmu mulus tak bercelah. Bagaimana kalau kulit mulusmu itu diubah sedikit?" Nyai Anjar menepuk-nepuk pipi Darsia. Ia lalu menggoreskan belatinya ke pipi Darsia. Darah mengalir dari pipi Darsia yang terkena goresan belati Nyai Anjar. Nyai Anjar kembali menggoreskan belatinya ke pipi sebelah Darsia. "Ampun Nyai, sakit," pekik Darsia lagi. Nyai Anjar kembali melukai pipi Darsia dengan belatinya. Orang-orang menutup mata ketika Nyai Anjar melukai Darsia. "Tolong dia, Pak. Kasihan." Dani mendekati salah satu pria yang menyaksikan kekejaman Nyai Anjar. Pria yang Dani ajak bicara seolah tidak melihat atau mendengar apa yang Dani bicarakan. Tak tega melihat penyiksaan yang Nyai Anjar lakukan, Dani mendekati wanita itu. "Lepaskan dia, Nyai. Kasihan," bujuk Dani. Namun Nyai Anjar pun seolah tidak melihat dan mendengar suara Dani. Wanita itu terus melukai Darsia tanpa ampun. Dani tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan kekejian di depan matanya. "Bunuh saja aku," ucap Darsia lirih. Wanita itu sudah sangat kesakitan. "Aku pasti membunuh wanita jalang sepertimu, Darsia. Tapi aku tidak akan semudah ini menghabisimu. Aku akan membuat kematianmu sangat-sangat menyakitkan. Dharma, berikan aku korek api," ucap Nyai Anjar. Dharma memberikan korek api kepada Nyai Anjar. "Apa yang kamu mau lakukan?" tanya Darsia. "Kamu takut, Darsia?" Nyai Anjar menyulut korek api dan membakar pipi Darsia yang berlumuran darah. "Panas!" Darsia meronta-ronta. "Ambilkan air dan garam," perintah Nyai Anjar kepada ajudannya. "Baik, Nyi." Salah satu dari mereka pergi mengambil air. Tak lama kemudian, ia kembali dengan seember air dan gayung dan juga garam. "Campurkan garam itu ke dalam air," titah Nyai Anjar. Ajudan Nyai Anjar lalu memasukkan garam ke dalam air. Diaduknya air itu hingga tercampur rata. "Sudah, Nyi." "Bagus." Nyai Anjar mengambil air yang sudah tercampur dengan garam dengan gayung. Disiramkannya air garam itu ke wajah Darsia. Darsia melolong kesakitan. Api yang membakar pipi Darsia padam bersamaan air yang dicampur garam mengenai lukanya. Tidak puas sampai di situ, Nyai Anjar menyiram kepala Darsia dengan air garam itu. Darsia melolong lagi. "Sudah cukup, Nyi. Dia sudah cukup menderita. Saya rasa dia tidak akan berani lagi mendekati Tuan Arga. Lagi pula wajahnya sudah rusak." Salah seorang warga memberanikan diri mendekati Nyai Anjar. "Tutup mulutmu. Kamu dan kalian semua tidak usah ikut campur," hardik Nyai Anjar. Nyai Anjar meminta ajudannya untuk mengambil air lagi yang sudah dicampur garam. Air garam itu sekali lagi Nyai Anjar gunakan untuk menyiram Darsia. Darsia kelojotan setelah air garam itu mengenai tubuhnya. "Rasakan, wanita jalang." Nyai Anjar tertawa puas. Ia sangat menikmati setiap rintihan yang keluar dari mulut Darsia. "Dharma, Darso, ambilkan minyak," perintah Nyai Anjar. Dharma dan Darso pergi mengambil minyak sesuai perintah Nyai Anjar. Tak lama kemudian, mereka datang membawa 2 jerigen minyak. "Siram ke tubuh wanita jalang ini," perintahnya. Dharma dan Darso lalu menyiramkan minyak ke tanah tubuh Darsia. "Selamat tinggal, Darsia." Nyai Anjar menyulut korek dan membakar tubuh Darsia. Api membakar tubuh Darsia yang terikat di pohon beringin. Suara jeritan Darsia amat memilukan. Bau daging terbakar
menusuk penciuman orang-orang yang berada di sana, termasuk Dani. Orang-orang itu berbisik-bisik mengenai sadisnya Nyi Anjar membunuh Darsia. Inilah akibat berani melawanku. Nyi Anjar berteriak sambil menunjukkan Darsia yang sudah hangus terbakar. Nyi Anjar pergi meninggalkan tempat itu tanpa merasa bersalah sedikit pun. Wajah dan tubuh Darsia sudah menghitam semuanya. Mata Darsia melotot. Terdapat rasa dendam dan amarah dari pancaran matanya. Ia meninggal membawa amarah dan dendam. Dani membuka mata. Ia menyapu sekeliling. Ia berada di kamar dan Bella terlelap di sampingnya. Dani meraup wajahnya. Ternyata hanya mimpi. Mimpi yang sangat menyeramkan. Dani merebahkan tubuhnya kembali. Ia memejamkan mata, namun rasa kantuk tak kunjung datang. Mimpinya barusan membuat ia takut. Dani bangkit dari tidurnya. Ia pergi ke ruang tamu. Dani duduk di sana. Tiba-tiba saja, kantung kemihnya terasa penuh. Dani sudah tidak tahan lagi. Akhirnya ia pergi ke dapur. Sebelum membuka pintu dapur, Dani mendengar seseorang sedang mengobrol di luar sana. Dani mengintip melalui celah-celah dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Di luar sana, 2 orang perempuan sedang mengobrol. Dani tidak bisa melihat mereka karena mereka membelakanginya. Ia hanya mendengar salah seorang dari mereka bicara. Mereka harus membayar mahal untuk semua yang telah mereka perbuat. Sudah bertahun-tahun aku menunggu saat yang tepat. Siapa 2 orang perempuan itu? Dani terus mengintip 2 orang yang sedang berbicara di luar. Siapa orang yang akan perempuan itu balas? Gumam Dani. Salah satu dari perempuan itu berbalik dan berjalan ke dapur. Betapa terkejutnya Dani melihat siapa perempuan itu. Mbak Neni. Mengapa Mbak Neni bicara seperti itu? Mungkinkah Mbak Neni menyimpan dendam? Mbak Neni dendam sama siapa? Dani menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Semakin membingungkan saja desa Kembang Rejo dan keluarga Bella. Begitu Neni membuka pintu, Dani gegas bersembunyi di bawah amben yang ada di dapur. Jantung Dani berdegup kencang ketika Neni berjalan mendekati amben di mana Dani bersembunyi. Keringat sebiji jagung membasahi dahi Dani. Neni semakin dekat. Beruntungnya ia hanya duduk di amben. Terdengar suara berkecipak dan tetesan darah jatuh ke lantai dapur yang masih tanah. Suara apa itu? Dan itu darah apa? Batin Dani. Kalian bisa saja menjadikan Dani tumbal kalian, tapi tidak akan aku biarkan pemuda berdarah manis kalian jadikan tumbal. Dia akan aku jadikan boneka untuk membalas dendamku kepada kalian yang tega menghabisi bapakku. Neni lalu pergi meninggalkan dapur. Setelah Neni pergi, Dani keluar dari persembunyiannya. Dani bergidik melihat banyak tetesan darah di tanah. Apa yang dilakukan Mbak Neni? Sampai ada banyak darah di sini. Apa Mbak Neni memakan daging mentah seperti yang ada di dalam mimpiku? Hasrat untuk buang air kecil Dani hilang, berganti menjadi rasa penasaran kepada Neni. Segala tingkah laku dan apa yang Neni bicarakan tadi, Dani bertekad untuk mencari tahunya. Dek, Mbak Neni kemana? Mbak Neni biasanya mencari kayu bakar di hutan dekat gunung, Mas. Ada apa? Bella menaikkan satu alisnya. Nggak apa-apa sih, Dek. Kamu nggak mau gitu bantuin Mbak Neni? Aku, Ibu, dan Mbak Neni berbagi tugas, Mas. Ibu bekerja di ladang. Mbak Neni mencari kayu bakar. Sementara aku membersihkan rumah. Tapi kadang-kadang aku dan Mbak Neni juga bantuin ibu di ladang. Memang hutan tempat mencari kayu bakar jauh dari sini. Lumayan sih, Mas. Untuk ke hutan itu harus berjalan mengikuti aliran sungai dan melewati pemakaman yang tidak terawat. Dan yang paling menyeramkan itu makam Nyai Darsia. Cuma Mbak Neni saja yang berani melewati pemakaman itu. Dani mengangguk-angguk mendengar penjelasan Bella. Aku harus mencari tahu apa yang Mbak Neni lakukan.
Pasti ada yang dia sembunyikan. Mas, kamu mikirin apa? Bella memegang tangan Dani. Aku mikir apa Mbak Neni nggak kecapean, Dek. Katamu tadi hutannya lumayan jauh dari sini, tukas Dani. Iya mas, tapi Mbak Neni sudah terbiasa. Kaki dan tangannya kuat, karena sedari kecil ibu sudah melatih Mbak Neni untuk bekerja keras dan tidak cengeng. Tiap hari Mbak Neni cari kayu bakar. Iya mas, kayu itu ditukar dengan berbagai kebutuhan kita. Kapan-kapan kita bantuin Mbak Neni ya, Dek. Jangan mas, kamu tidak boleh terluka atau tergores sedikit pun. Aku kan pria, Dek. Terluka atau tergores bukan masalah bagiku. Dan menepuk dadanya. Darah kamu tidak boleh tercium makhluk halus, celetuk Bella. Memangnya kenapa dengan darahku? Dan menatap Bella curiga. Maksudnya banyak tanaman duri yang bisa melukai mas. Bella meralat ucapannya. Ia terlihat salah tingkah. Oh, Dani membulatkan mulutnya. Ia merasa curiga dengan perkataan Bella dan sikapnya yang salah tingkah. Dek, ayo kita jalan-jalan. Selama datang ke sini, kamu belum pernah ngajak aku jalan-jalan melihat desa ini. Bella tampak berpikir sesaat, hingga akhirnya ia setuju mengajak Dani jalan-jalan. Ayo mas. Sepasang suami istri itu pergi berjalan-jalan mengelilingi desa. Orang-orang kok ngeliatin kita kayak gitu sih, Dek? Biarkan saja, Mas. Bella menarik Dani menjauh dari orang-orang yang memperhatikan mereka terus. Semua perempuan di desa ini kok aneh ya? Dani menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aneh kenapa, Mas? Ya aneh gitu. Masa nggak ada yang tua? Semuanya muda. Apa iya karena makanannya alami semua? Iyalah mas, itu rahasia awet muda penduduk desa Kembang Rejo. Tapi kenapa Bibi Sumia mengatakan setua apapun penduduk desa Kembang Rejo, mereka tidak akan tua? Pasti ada rahasianya kan? Gumam Dani. Ya itu tadi mas, bahan makanan dari alam kan gak kayak buatan pabrik yang banyak mengandung bahan kimia yang mungkin saja mempengaruhi penuaan. Jawab Bella gagap. Gitu ya? Iya dong mas. Dek, di dekat tempat yang aku pikir gedung olahraga waktu itu banyak banget burung gagak seperti sedang berebut sesuatu. Mereka ngerebutin apa ya? Padahal kan siang hari. Desa ini kan dekat hutan dan masih banyak pepohonan. Wajar saja burung-burung gagak itu keluar semuanya. Tidak ada yang mengusik mereka. Dani mengangguk-angguk. Balai desa Kembang Rejo ada di sebelah mana, Dek? Balai desa jauh dari sini, Mas. Aku mau lihat, Dek. Kapan-kapan saja, Mas. Tolak Bella. Ayolah, Dek. Sekarang saja. Bella tampak berpikir. Ya sudah, ayo. Tapi kita lihat dari kejauhan saja, Mas. Kenapa? Belum saatnya, Mas. Belum saatnya apa? Bukan apa-apa. Dani curiga dengan sikap Bella yang aneh dan juga salah tingkah. Kita pulang saja, Mas. Bella terlihat gelisah. Dani menarik napas panjang. Baiklah. Dalam perjalanan pulang mereka saling diam, sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Dani mulai curiga dengan Bella, ibu mertua, dan Neni. Dani harus mencari tahu. Ia juga akan mencari tahu rahasia di desa Kembang Rejo yang kata mertuanya belum saatnya ia tahu. Mbak Neni setiap hari nyari kayu bakar, tanya Dani di sela-sela pembicaraan makan malam di rumah Sarti. Neni seketika menghentikan makannya. Iya. Besok aku boleh bantuin? Tidak perlu, jawab Sarti dan kedua putrinya serentak. Kenapa tidak boleh? Aku bosan di rumah terus, gak ngapa-ngapain. Tempat mencari kayu bakar jauh, Dani.
Jauh tidak masalah. Sebagai laki-laki, aku tidak mau tinggal diam saja di rumah, Bu. Sarti melempar pandang kepada kedua putrinya. Lebih baik kamu di rumah saja, Dani. Tidak aman bagimu ikut pergi denganku mencari kayu bakar. Lagi pula aku sudah terbiasa sendiri, timpal Neni. Tidak amannya bagaimana, Mbak? Bahaya kalau ada binatang buas, jawab Neni. Memangnya enggak bahaya kalau Mbak Neni pergi ke hutan sendiri? Enggak, Dani. Aku sudah terbiasa dan tahu menjaga diri. Jika kamu ikut, itu hanya merepotkanku, jawab Neni ketus. Mendapat tanggapan yang kurang mengenakan dari Neni, Dani langsung menutup mulut dan memakan makanannya. Setelah beberapa hari tinggal di desa Kembang Rejo, Dani mulai terbiasa dengan makanan yang menurutnya aneh. Bibi Sumia itu tinggal di mana? Di mana suaminya? Dani, sekarang kamu jadi banyak bicara ya. Sarti mengepalkan tangan gerak. Terlihat urat-urat leher Sarti menegang, lalu berubah menjadi kendur seperti nenek-nenek. Dani menelan ludah melihat perubahan ibu mertuanya yang sangat jelas di depan matanya. Dasar pemuda kurang ajar. Sarti menunjuk Dani. Wajah Sarti berubah menjadi nenek-nenek. Wajahnya berubah menjadi keriput. Rambutnya berubah menjadi putih semua. Nyali Dani menciut melihat seperti apa aslinya ibu mertuanya itu. Ibu, tenanglah, bujuk Bella. Neni pun ikut menenangkan Sarti. Namun ada sedikit senyum di bibir Neni. Entah apa arti dari senyuman Neni. Ibu istirahat di kamar saja, ajak Neni. Untungnya Sarti yang diliputi amarah setuju dengan ucapan Neni. Ia menarik kursinya dan berdiri, pergi ke kamar. Dani syok melihat keanehan pada diri mertuanya. Mas, kita ke kamar saja, ajak Bella. Dani mengangguk. Ia menurut saja ajakan Bella. Otaknya sulit mencerna kejadian yang ia lihat barusan. Benar-benar di luar nalar. Ibu mertuanya saat marah berubah menjadi orang tua. Dani pernah 2 kali melihat Sarti seperti itu, tapi Bella bilang itu hanya perasaan Dani. Tapi sekarang Dani yakin apa yang dilihatnya itu nyata. Mas, aku ambilkan air minum untukmu dulu ya. Bella berdiri. Ia meninggalkan Dani di kamar. Ada yang tidak beres dengan ibu mertua, Mbak Neni, dan rumah ini, gumam Dani. Tak lama kemudian Bella datang. Ia tersenyum kepada Dani. Mas, minumlah ini supaya pikiran kamu tenang. Bella memberikan segelas air kepada Dani. Air apa ini? Dani menaikkan satu alisnya. Air itu untuk menenangkan pikiran kamu, Mas. Bella, panggil Neni. Mbak Neni memanggilku, Mas. Aku temui dia dulu. Jangan lupa diminum itu airnya, pesan Bella sebelum meninggalkan kamar. Dani mengangguk. Setelah Bella keluar dari kamar, diendusnya bau dari air berwarna keruh itu. Bau bebungaan bercampur bau anyir. Air apa ini? Dani menjauhkan gelas berisi minum itu dari hidungnya. Dani berjalan ke jendela dengan membawa gelas berisi air itu di dalam tangannya. Dani membuka jendela dan membuang air itu keluar jendela. Benar-benar tidak beres. Bella dan keluarganya, gumam Dani. Samar-samar Dani mendengar pembicaraan Bella dan Neni. Dani mengendap-endap keluar kamar. Ia mencari tahu di mana Bella dan Neni berbicara. Rupanya mereka mengobrol di kamar Sarti. Dani menempelkan telinganya pada dinding bedek. Gawat, Dani tahu seperti apa asli ibu, ucap Neni. Ibu sih tidak bisa mengontrol emosi, tukas Bella. Bisa-bisa Dani tahu rahasia keluarga kita dan juga desa Kembang Rejo. Tidak akan, Mbak. Aku sudah memberikan Mas Dani ramuan bunga melati dan darah ibu yang sudah aku beri jampi-jampi. Dia pasti lupa setelah meminum air itu. Jadi, itu tadi air jampi-jampi. Semakin mencurigakan saja keluarga ini, batin Dani.
Sekarang pasti Dani sudah tertidur jika ia meminum air yang kamu berikan. Tapi dia akan terjaga dan tidak akan lupa dengan apa yang dilihatnya tadi jika ia tidak meminum air itu. Pergilah dan lihat apa yang terjadi kepada Dani, perintah Neni. Iya, aku ke kamar dulu, ucap Bella. Sebelum Bella keluar dari kamar Sarti, Dani berlari ke kamar yang membaringkan tubuhnya. Keren. Pintu terbuka. Gegas Dani memejamkan mata. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Baguslah, kamu meminum air tadi, Mas. Kamu tidak boleh tahu rahasia keluargaku dan desa ini. Terdengar suara langkah kaki menjauh. Sepertinya Bella meninggalkan kamar. Dani membuka mata setelah Bella benar-benar pergi. Apa rahasia keluarga Bella dan desa ini? Aku harus mencari tahu. Dani duduk di tepi ranjang. Dani harus mencari tahu apa yang tidak ia ketahui dari desa Kembang Rejo. Pagi ini Dani melihat wajah ibu mertuanya kembali muda. Ia bersikap ramah, tidak seperti semalam. Setelah marah dan masuk ke dalam kamar, wanita itu tak tampak keluar. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Dani ingat pembicaraan antara Bella dan Neni semalam. Jika dirinya akan lupa dengan apa yang dilihatnya semalam, karena meminum air jampi-jampi yang telah diberikan Bella kepadanya. Aku harus bersikap biasa dan pura-pura lupa dengan apa yang kulihat semalam supaya mereka tidak curiga, batin Dani. Dani, kenapa kamu melamun? Sarti bicara halus kepada Dani. Saya hanya ingat pekerjaan di kantor yang sudah lumayan lama saya tinggalkan. Saya pikir akan mengajak Bella kembali ke kota. Bukankah ibu sekarang sudah sehat? Apa maksud ucapanmu, Dani? Bukankah Bella kembali ke desa Kembang Rejo karena ibu sedang sakit dan sekarang ibu sudah sehat kan? Oh iya, ucap Sarti terpaksa. Jadi aku akan segera mengajak Bella ke kota, Bu. Jangan, Neni menimpali. Dani dan Sarti sontak menoleh ke sumber suara. Neni berdiri di pintu dengan kain jari ia selempangkan ke pundaknya. Memang kenapa, Mbak? Tunggulah sampai... Neni terdiam. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Sampai apa, Mbak? Dani mengerutkan kening. Sampai ibu benar-benar sehat, Mas. Bella tiba-tiba muncul dari samping rumah. Bukannya ibu sudah sehat, Dek? Tanya Dani berpura-pura. Belum sepenuhnya, Mas. Ya kan, Bu? Oh, ya sudah. Itu apa yang kamu pegang, Dek? Dani menatap Bella curiga. Ini baju yang aku jemur terjatuh, Mas. Mau aku cuci lagi? Bella buru-buru masuk ke dalam rumah. Kok mirip kain kapan yang terkubur di antara tanaman singkong di belakang rumah? Batin Dani. Sarti terbatuk. Ibu kenapa? Dani mengangkat satu alisnya. Enggak apa-apa, cuma ibu rasanya gak enak badan. Sarti terbatuk lagi. Ayo Bu, kita ke dalam. Ibu harus istirahat. Neni menghampiri ibunya. Neni dan Sarti masuk ke dalam rumah, sementara Dani masih berada di teras. Dani menarik napas panjang. Perasaan ibu tadi sehat-sehat saja. Kenapa mendadak jadi sakit? Pasti hanya alasannya saja, supaya aku tidak membawa Bella pergi. Lagi pula aku tidak akan pergi meninggalkan desa ini begitu saja. Aku harus mencari tahu ada apa dengan keluarga dan desa ini. Aku harus mencari tahu kenapa ibu mertua mendadak berubah menjadi nenek-nenek. Dan kenapa dia marah besar saat aku menanyakan tentang Bibi Sumia. Mbak Neni tak kalah mencurigakan. Dia ingin membalas dendam pada siapa? Kenapa aku yang akan dia jadikan boneka untuk membalaskan dendamnya? Mulai sekarang aku harus berpura-pura tidak tahu, supaya aku lebih leluasa mencari tahu semuanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.